Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan. Kami rindu untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, supaya ketika kami mengenal Engkau, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa di dalam pengenalan akan Engkau, takut akan Tuhan ada pada kami, sehingga hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan akan memelihara langkah hidup kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, ajar kami menghormati pencipta kami, ajar kami untuk tidak menyangkal kuasa Tuhan. Sebab dalam pengenalan kami percaya ada kuasa, ada mujizat, itu nyata dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, jumpa lagi bersama dengan kami dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara, mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Tetapi orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia kerajaan Allah tidak akan disingkapkan di dalam kehidupannya. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, yang kita akan renungkan dari Injil Matius pasal yang ke-21. Ayat 23 hingga 27, saya memberikan judul kunci untuk mengenal kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci untuk mengenal kuasa Tuhan adalah kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi itu datang kepadanya dan bertanya kepadanya. Tetapi tidak menjadi jaminan orang yang datang kepada Yesus, orang yang bertanya kepada Yesus tidak menjadi jaminan bahwa mereka percaya. Mereka bertanya kepada dia, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sekali lagi saudara, tidak menjadi jaminan seorang hamba Tuhan, seseorang yang menyelidiki kitab suci, seseorang yang percayai nubuatan kitab suci, seseorang yang datang kepada Yesus, seseorang yang bertanya kepada Yesus, tidak menjadi jaminan dia percaya. Sekali lagi saudara, tidak menjadi jaminan. Ini hamba Allah, dia datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, dia mempercayai kitab-kitab Taurat, tidak menjadi jaminan dia mengenal Tuhan. Dia bertanya dengan kuasa manakah. Saudara, semua akan kembali kepada motivasi ketika dia datang. Saudara, mari kita garis bawahi di sini. Bergaul karib dengan Tuhan bukan berarti hanya sekedar datang, bukan berarti hanya sekedar bertanya, bukan berarti hanya sekedar menyelidiki kitab suci, tetapi motivasi, tetapi dorongan hati, tetapi kekuatan hati kita di dalam pengenalan apakah sikap kita takut akan Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang berkenan, orang-orang yang takut akan dia, dan orang-orang yang tidak takut akan dia. Sama-sama ada dengan dekat dengan Yesus, tapi belum tentu bergaul dengan Yesus. Orang-orang yang mengikuti Yesus saja bersentuhan dengan Yesus, berdekatan dengan dia, berdempetan dengan dia. Tapi mereka datang untuk mencari mujizat. Imam-imam kepala datang kepada dia, Nikodemus datang kepada dia. Tapi dalam konteks hanya bertanya saja. Saudara, kalau kita di dalam mengikuti Tuhan hanya sekedar bertanya, hanya sekedar cari tahu, tanpa ada takut akan Tuhan, tanpa ada percaya kepada Tuhan, maka kita sesungguhnya bukan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak mengenal kuasa Allah. Ketika Yesus berkata, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Kalau kamu memberi jawaban, aku juga akan menjawab. Yesus itu Allah, dia tidak bisa dipermainkan. Dia tahu bagaimana
membuat orang ini akan muncul motivasi yang sebenarnya. Dia tanya dari mana baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Saudara, mereka langsung bilang. Saudara, di sini kita lihat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah, dia bukan dekat dengan Tuhan, dia bukan pengikut Yesus, dia bukan orang-orang yang mencari pengenalan, tapi dia hanya mencari pengetahuan, dia hanya sekedar tahu, tapi tidak percaya. Ketika Yesus mempertanyakan itu, dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia, mereka memperbincangkannya di antara mereka. Saudara, mereka datang kepada Tuhan, tapi jawabannya mereka tidak cari ke Tuhan dengan jawaban yang dari pikiran Tuhan. Mereka memperbincangkan di antara mereka. Jadi diskusi antar sesama manusia. Saudara, kita tidak akan mungkin mengenal Tuhan kalau pikiran kita yang kita pakai untuk menerjemahkan siapa itu Tuhan, siapa itu, apa itu kebenaran. Yang pertama, mereka memperbincangkan di antara mereka, mereka mencari jawaban dari jawaban manusia. Yang kedua, kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Memang mereka tidak percaya, saudara. Sejak awal mereka tidak percaya, mereka mempertanyakan hanya untuk menjebak Yesus. Saudara, jebakan-jebakan inilah. Yang pertama, mereka mencari tahu kepada pikiran manusia. Yang kedua, mereka tidak percaya. Yang ketiga, kalau kita katakan dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Saudara, takut akan manusia jauh lebih besar daripada takut akan Allah, sehingga ketika Yesus datang sebagai Mesias di tengah-tengah mereka, mereka tidak kenal. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Saudara, kalau kita mau datang ke Tuhan, tapi yang kita cari jawaban, kita diskusikan dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Memperbincangkan di antara mereka. Banyak orang yang mencari Tuhan, tapi tidak sampai pada pengenalan. Karena pengetahuan mereka berdasarkan tafsiran manusia. Yang kedua, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh tidak percaya. Yang ketiga, bahwa takut akan manusia, kompromi dengan manusia, kompromi dengan aturan manusia, kompromi dengan malu terhadap manusia itu jauh lebih besar daripada malu pada Tuhan. Ayat 27, mereka berkata, lalu mereka menjawab pada Yesus, kami tidak tahu. Saudara, apakah mereka tidak tahu? Mereka berdusta. Karena mereka menutupi motivasi mereka yang sebenarnya supaya tidak ketahuan. Tuhan tidak bisa ditipu. Lalu Tuhan berkata, jika demikian, aku juga tidak memberitahukan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Selesai, saudara. Rahasia kerajaan Allah tidak dibukakan bagi orang yang pengen mencari tahu, tapi mencari tahunya kemudian sudah dirumuskan di pikirannya sendiri. Tidak percaya dan takut kepada manusia dan suka berdusta. Saudara yang diberkati, hari ini ketika engkau mencari jawaban doa, tapi di dalam pikiranmu itu sudah ada jawaban sendiri. Kamu datang kepada Tuhan, kamu motivasinya sebenarnya kamu tidak percaya. Kamu lebih takut pada aturan manusia. Kamu lebih takut bagaimana kompromi dengan manusia. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lebih mengutamakan apa yang menjadi pandangan orang. Lalu berdusta pula di hadapan Tuhan. Aduh, saudara. Jangan mimpi akan mengenal kuasa Tuhan. Jangan mimpi akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kesimpulan, saudara, Tuhan hanya bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang pertama, kiranya kita ketika mencari Tuhan, kita memiliki takut akan hormati Tuhan. Imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka mempelajari tentang Mesias, tapi begitu Mesias datang, mereka tidak dapat mengenali. Karena mereka bukan takut kepada Tuhan, tapi takut kepada manusia. Mereka kompromi dengan bangsa Romawi. Mereka kompromi dengan jemaah-jemaah pada waktu itu. Takut kepada apa kata manusia, dan takut pada apa kata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Yang kedua, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jangan sekedar menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia hanya melakukan saja. Dia tidak mengerti. Tetapi sahabat mengerti apa yang diperbuat tuannya karena rahasia itu dibukakan kepada sahabat, saudara. Imam kepala, kurang apa mereka sebagai status rohani mereka. Tetapi rahasia itu tidak diberitahukan kepada mereka. Amin. Jangan sekedar menjadi hamba, tapi menjadi sahabatnya Tuhan. Yang ketiga,
Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan kepada dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat penantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yang ketiga, saudara, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Amin. Jangan keraskan hatimu, saudara. Percaya kepada Tuhan. Kalau sudah dengar suara Tuhan, jangan engkau tidak percaya, saudara. Bergaul karib dengan Tuhan bukan sekedar cari. Tapi setelah ketemu, ya engkau dengarkan suara sendiri. Kompromi dengan manusia akan menutupi telinga rohani. Yang keempat, saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Boleh mendengar kata hati, tapi kalau kata hati itu menyesatkan, hati-hati. Dengarkan firman Kristus, itu diutamakan lebih dari segalanya. Kesimpulan, saudara, pengenalan yang benar jikalau kita pertama bergaul dengan Tuhan, yang kedua menjadi sahabatnya Tuhan setelah kita bergaul, yang ketiga percaya dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Kristus dan jangan keraskan hati. Amin. Jadilah orang-orang yang mencari Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan sekedar menjadi hamba Tuhan, tapi jadi sahabatnya Tuhan. Kalau sekedar hamba hanya berbuat, tidak mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau sahabat mengerti apa yang disampaikan oleh Kristus our Master. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya menyertai memimpin kita dimanapun kita pergi dan ada. Kita diberkati, diurapi menjadi orang-orang yang tidak sekedar cari Tuhan, tetapi punya pemahaman sendiri, punya penafsiran sendiri tentang Tuhan, tapi biarlah kita bergaul karib dan takut akan Tuhan. Maka kita akan mendengarkan suara Tuhan, tidak mengeraskan hati, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati jawaban-jawaban doa Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati rumah tanggamu, kebutuhanmu. Engkau yang dililit hutang dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang dililit oleh ikatan-ikatan belenggu kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan. Engkau yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kiranya pengenalan akan kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupanmu dan engkau mengalami mujizat. Berbahagialah setiap orang yang percaya, maka ia akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua ini berkati Tuhan. Percaya sungguh diberkati, jangan keraskan hati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas.